Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, penderita asam lambung yang saya hormati, yang saya banggakan. Kenalkan, saya juga merupakan penderita asam lambung ya, kurang lebih 3-4 tahunan belakangan ini ya. Terakhir kemarin di awal Sa'ban itu dia menyerang saya, yang paling sakit dari yang sakit yang pernah saya rasakan. Gejala-gejalanya sama seperti pada umumnya penderita asam lambung, sakit di sini, sesak dada kita, dan perut terasa mual, telinga berdenging ya, apa namanya, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di telinga kita, sesak napas, badan terasa sakit semua, dan hal-hal lain yang kemudian biasa kita rasakan pada umumnya penderita asam lambung. Nah, yang paling parah adalah kegelisahan kita ya, yang kita ingat cuma ingin mati saja, yang kita ingat kemudian kita ingin mati pada saat itu. Pikiran kita melayang-layang, saya masih muda, lalu kemudian punya anak, punya istri, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita rasakan. Teman-teman penderita asam lambung, saya ingin katakan pada video ini bahwasanya jangan dulu pesimis dalam hidup ketika menderita asam lambung ya. Pokoknya tetap optimis ya, yang paling penting tetap optimis untuk menjalani hidup. Dan yang kedua, jangan dulu maksa untuk beli obat ini, untuk beli obat yang itu ya. Jangan dulu maksa untuk beli apa-apa ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah coba dulu dengan resep yang saya minum saat ini ya. Alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik dari yang lalu-lalu pokoknya ya. Sebelum saya beritahu apa resep saya, teman-teman penderita asam lambung, ingin saya pesan kepada kita para penderita asam lambung, ada beberapa poin yang kemudian harus kita jaga ya ketika kita makan. Yang pertama, seperti kalau kita kunyah makanan itu harus benar-benar halus ya. Sebelum kita telan, kita harus kunyah dengan halus dulu. Jangan kita biasakan makan terburu-buru, jangan ya. Karena dahulu saya juga pribadi merupakan orang yang suka makannya itu terburu-buru ya, sehingga makanan belum halus betul kita sudah masukkan ke dalam perut kita. Lalu kemudian yang kedua ya, jangan minum di tengah-tengah kita lagi makan. Jangan dulu minum ya, usahakan nanti selesai makan baru minum air putih. Dan yang paling penting, yang penderita asam lambung itu jangan bebankan pikiran kita terlalu banyak beban ya. Utang kita hilangkan dulu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan terlalu berpikir yang berat-berat lah. Baik ya, jadi singkat saja, kita percepat ya supaya mudah-mudahan obat yang saya minum ini cocok dengan teman-teman penderita asam lambung, karena belum tentu obat yang saya minum ini cocok dengan perut saudara-saudara sekalian. Belum tentu obat yang saya minum ini cocok dengan si B, si C, dan lain sebagainya. Karena jujur saja saya pernah coba beberapa macam obat. Seperti yang pertama, saya pernah coba jahe dicampur dengan ketumbar, campur dengan kayu manis, itu dengan air panas ya. Itu tidak cocok ya, saya masih rasakan mual yang sangat ya. Lalu kemudian yang kedua, obat kedua juga pernah saya coba, adalah campuran kunyit dengan campur madu ya, dicampur ke dalam air hangat. Itu juga tidak cocok, saya masih sangat kesakitan ya semua. Dan yang ketiga pernah saya coba adalah air es dengan madu, pun itu dadaku masih terasa susah bernapas ya, tidak pas lah.
Makanya kita sebagai penderita asam lambung kita harus banyak-banyak berusaha mencoba ya apa-apa saja yang cocok dengan kita. Maka obat yang terakhir ini yang saya gunakan saat ini itu untuk saya ya, mudah-mudahan untuk Anda juga pas ya, cocok sekali dengan saya. Jadi obat yang saya gunakan ini mudah-mudahan juga pas dengan apa yang perut saudara-saudara sekalian. Jadi saya minumnya 2 kali dalam sehari, pagi dengan malam ya. Jadi yang pertama adalah air panas 1 gelas, lalu kemudian masukkan madu 1 sendok makan ya, sendok makan, lalu peraskan air jeruk nipis, peraskan air jeruk dalam gelas itu ya, 1 iris saja air jeruk nipis ya. Lalu yang terakhir tambahkan dengan garam makan ya, sebenarnya garam makan. Ini terserah dengan rasa kita. Kalau ingin agak asin-asin sedikit bisa tambahkan agak banyak dari biasanya. Saya itu lalu kemudian digaruk ya, saya garuk, diminum masih hangat. Itulah yang saya konsumsi sampai dengan alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang ya. Di ngiang di telinga saya sudah hilang ya. Lalu kemudian di sini sudah terasa ringan, bernapas pun sudah bagus ya. Dan yang paling penting saya itu merupakan penderita asam lambung yang kelebihan air liur ya. Saya beberapa detik meludah ya. Alhamdulillah dengan minum ramuan ini saya sudah bisa, kelebihan air liur saya sudah normal ya, kalau bisa dibilang seperti itu, sudah tidak parah lagi. Dan yang terakhir ingin saya berbagi juga pada teman-teman penderita asam lambung adalah makanan yang paling bagus di perut ya, makanan yang paling bagus di perut. Meskipun kalian bisa searching di Google dan lain sebagainya, akan tetapi kita yang paling paham dengan diri kita sendiri ya, kita yang paling paham dengan perut kita sendiri. Maka saya ingin sebutkan makanan-makanan yang pas dengan diri saya, karena jujur saya tidak mau berbicara yang belum saya coba ya. Yang paling pas untuk saya pribadi itu adalah sinonggi batu ya. Kalau di orang timur ya, kita Sulawesi, sinonggi batu itu pas ya untuk perut ya. Jadi sinonggi jangan dimakan selagi panas, tapi didinginkan dulu 1 hari pun tinggal boleh, baru kita makan. Itu menurut saya pas. Lalu kemudian pisang pisang bugis ya yang besar, untuk dimakan mentah juga itu mantap. Lalu kemudian segala macam buah itu saya makan, rambutan dan lain sebagainya ya. Dan yang paling penting untuk sekarang saya tidak mengkonsumsi lagi gorengan. Saya sudah tidak makan lagi segala macam gorengan yang dengan minyak-minyak ya, mudah-mudahan seterusnya. Tapi saya rasa ini bagus juga untuk menjaga kesehatan kita.